Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan majelis pagi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh-solehah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya kalian semuanya pagi hari ini? Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar dan memulai aktivitas pagi hari ini. Insya Allah, pada kesempatan pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang biografi seorang tokoh pahlawan Indonesia yang mendapat gelar Bapak Pendidikan. Nah, anak-anak semuanya ada yang tahu siapa ya tokoh itu? Ya betul, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau sendiri merupakan cucu dari Paku Alam III. Walaupun terlahir sebagai bangsawan, beliau tetap bergabung dengan rakyat biasa, dengan kaum pribumi. Dan karena kebangsawanannya, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Pertama kalinya beliau bersekolah di ELS atau Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Nah, setelah dari LS, beliau melanjutkan pendidikannya di Stovia atau sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda, yang dikenal saat ini sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tak sampai tamat sebab saat itu ia menderita sakit. Nah, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, antara lain Surat Kabar Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti-kolonial. Nah, tulisan yang salah satu ditulis oleh Ki Hajar Dewantara menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan ia diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya itu atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Nah, ketiganya kemudian karena protes dipindahkan dan diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial saat itu. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial politik pada masa itu mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung. Ki Hajar Dewantara itu berperan sebagai propaganda yang berperan dalam menyadarkan masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, Douwes Dekker bersama Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi yang bernama Indische Partij. Saat diasingkan di Belanda, saat itu Ki Hajar bercita-cita untuk memajukan kaum pribumi.
ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda, ia memperoleh pengaruh yang besar dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Kemudian, pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Di sana beliau mengajar. Nah, pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut ia gunakan untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah yang ia dirikan itu bernama National Onderwijs Instituut, Taman Siswa, yang kemudian kita kenal dengan nama Sekolah Taman Siswa. Saat menginjak usia 40 tahun, beliau dikenal dengan nama asli Raden Mas Suryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini ia maksudkan agar ia dapat dikenal dengan mudah oleh rakyat pribumi dan lebih dekat dengan rakyat pribumi. Ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal sampai sekarang dan dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pada masa Presiden Soekarno, Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang saat ini dikenal dengan nama Menteri Pendidikan. Berkat jasanya lah ia kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, dia juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan sebagai pahlawan nasional, juga dia dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berkat jasa-jasanya dalam merintis pendidikan di Indonesia. Nah, anak-anak, betapa besar ya jasa dari Ki Hajar Dewantara itu dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal kelahiran beliau, yaitu tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, pada tanggal 26 April 1959, beliau wafat di Yogyakarta dan beliau dimakamkan di Taman Siswa Brata. Nah, anak-anak, itu saja materi majelis pagi dari Ustazah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat meneladani kisah biografi dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.